Oke, standby, kamera ready, sound ready, action. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngobrol Sehat bareng kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik tentang kesehatan ibu dan anak, yaitu imunisasi. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, pada hari ini aku udah bareng nih dengan teman kita, yaitu Yunda. Halo Yunda, selamat datang. Halo semuanya. Wah, seneng banget ya akhirnya kita bisa bincang-bincang bareng buat sharing-sharing. Nah, seneng banget nih kenalin, sebelumnya aku Amelia Yunda. Di sini kita akan sharing tentang imunisasi ya. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin Kak, imunisasi itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, tentu boleh dong dijelasin dulu ya. Jadi imunisasi itu adalah suatu tindakan. Nah, tindakan ini kita tuh memasukkan virus atau kuman ke dalam tubuh. Itu tujuannya untuk merangsang sistem imun. Nah, nantinya itu tujuannya biar bila suatu saat kuman atau virus yang sama di kemudian hari itu masuk ke dalam tubuh, nantinya tubuh kita tuh bisa merespon, bisa melawan kuman yang telah masuk sehingga kita tidak jadi sakit seperti itu. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu seperti apa Kak? Apakah ada perbedaan di setiap usianya? Iya, untuk jenis-jenisnya tentu saja kita tidak semena-mena dalam pemberian imunisasi ya. Nah, untuk jenisnya itu kita golongkan sesuai usia. Itu biasanya ada di usia neonatus atau bayi baru lahir, kemudian bayi usia 2-4 bulan, kemudian bayi usia 18 bulan, dan anak prasekolah usia 5-6 tahun, seperti itu. Jadi imunisasi itu diberikan di usia berbeda ya Kak? Nah, bisa dijelaskan mungkin Kak, di setiap usianya itu diberikan imunisasi apa aja sih Kak? Ya, jadi untuk imunisasi itu mereka mendapatkan jatah ya di setiap penggolongan usia. Jadi kalau di usia neonatus atau bayi baru lahir itu mereka biasanya mendapatkan imunisasi HB0 dalam 24 jam pertama kelahiran. Kemudian ada juga imunisasi BCG dan polio. Kemudian untuk bayi usia 2-4 bulan itu mereka akan mendapatkan imunisasi DPT HB/HIV, kemudian ada juga polio, kemudian ada juga IPV, PCV, dan rotavirus. Kemudian untuk bayi usia 18 bulan, mereka akan mendapatkan booster DPT HB/HIV dan campak rubella ulang serta polio ulang. Nah, yang terakhir nih, anak usia prasekolah yaitu usia 5-6 tahun, mereka akan mendapatkan booster DT dan campak. Berarti memang imunisasi ini diberikan secara bertahap ya Kak? Lalu biasanya ini imunisasi diberikan kapan dan di mana sih Kak? Oke, jadi untuk imunisasi ini biasanya diberikan di puskesmas, bisa juga biasa di posyandu, bisa juga di klinik, di rumah sakit, seperti itu, pokoknya di layanan kesehatan. Oke, jadi untuk pemberian vaksin itu disesuaikan dengan jenis vaksinnya. Ada yang diberikan secara intramuskular, ada yang secara subkutan, intrakutan, dan ada juga yang secara oral itu melalui tetes ke mulut seperti imunisasi polio. Banyak nih Kak orang tua yang khawatir dan takut untuk mengimunisasikan anaknya karena takut dengan efek sampingnya. Sebenarnya efek samping apa aja sih Kak yang mungkin bakal terjadi setelah imunisasi? Oke, jadi kalau kita ngobrolin tentang efek samping ya, sebenarnya efek samping setiap orang, setiap anak itu mereka berbeda-beda. Jadi orang tua itu terkadang takut tentang efek samping yang timbul setelah imunisasi gitu ya. Nah, efek samping ini itu sebenarnya digolongkan menjadi dua golongan, ada efek samping yang ringan dan efek samping yang berat. Nah, selama efek sampingnya ringan dan itu normal, sebenarnya orang tua itu tidak perlu takut karena itu merupakan respon tubuh dari anak tersebut ya. Jadi kalau efek samping ringan itu biasanya anak itu rewel, kemudian demam dalam batas yang masih normal, kemudian ada juga timbul bengkak di area suntikan. Nah, dari efek samping tersebut nanti akan hilang dalam waktu 1-2 hari apabila itu normal. Nah, tapi ada juga reaksi atau efek samping yang berat, itu seperti kejang karena demamnya yang mungkin terlalu tinggi. Kemudian ada juga alergi berat atau yang biasanya kita sebut itu sebagai anafilaksis, seperti itu.
Kalau begitu siapa aja sih Kak? Jadi yang boleh menerima imunisasi dan yang nggak boleh menerima imunisasi. Oke, jadi kita membahas tentang siapa yang boleh menerima dan tidak boleh menerima vaksin ya. Nah, ini bagi orang tua di luar sana perlu diperhatikan kondisi anaknya apabila akan menerima vaksin. Anak yang boleh menerima vaksin itu adalah anak yang benar-benar sehat dan sesuai jadwal. Apabila anak tersebut sakit, maka vaksin atau imunisasi itu harus ditunda. Akan tetapi ada suatu kondisi di mana anak tersebut memang harus ditunda imunisasinya atau tidak boleh menerima imunisasi tersebut. Nah, untuk kondisi yang tidak boleh menerima vaksin sama sekali atau harus memang benar-benar ditunda, ketika anak memiliki riwayat alergi berat terhadap jenis vaksin tertentu, kemudian anak sedang demam tinggi atau sedang infeksi berat, dan yang terakhir ketika anak memiliki gangguan imun dan ini hanya tergantung pada jenis vaksinnya. Kalau anak mengalami demam dan bengkak setelah imunisasi, apa sih hal yang boleh dilakukan oleh orang tuanya Kak? Oke, jadi sebagai orang tua itu sebenarnya tidak usah terlalu panik gitu ya, selama efek samping yang muncul itu normal. Nah, kita bisa melakukan beberapa upaya sederhana sebenarnya ya, tidak usah yang macam-macam. Kita bisa melakukan kompres dingin di area bengkak atau di area suntikan, kemudian pemberian ASI atau cairan yang cukup, dan yang terakhir bisa memberikan obat penurun demam yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan setelah imunisasi tadi, seperti itu. Oke, pembahasannya sangat lengkap dan bermanfaat sekali ya Sobat Sehat semuanya. Dan terima kasih juga kepada Kak Yunda karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk podcast pada hari ini Kak. Oke, aku juga terima kasih banyak, soalnya happy banget akhirnya bisa sharing-sharing sama kalian semuanya. Dan semoga bisa menambah wawasan kepada orang tua di luar sana atau calon ibu mungkin tentang pentingnya imunisasi. Baik, sobat-sobat semua, jadi jangan lupa untuk membawa anak Anda untuk imunisasi tepat waktu. Karena imunisasi ini tidak bikin sakit, melainkan untuk mencegah penyakit. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Sehat bareng kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!